Halo anak-anak hebat, bertemu kembali bersama Ibu Herkulana Tuti di kelas 6. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan? Vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan pada tumbuhan dengan bantuan tangan manusia. Nah, apa saja macam-macam proses perkembangbiakan vegetatif buatan? Yang pertama itu ada mencangkok. Yang kedua ada stek batang. Yang ketiga ada menyambung atau mengentel. Nah, bagaimana prosesnya? Ayo kita simak bersama. Yang pertama, tahapan teknik mencangkok. Yang pertama yang perlu kalian persiapkan itu adalah kalian mempersiapkan alat dan bahan, yaitu pisau, sabut kelapa. Jika tidak ada, dapat diganti dengan kantong plastik. Kemudian air, kemudian pupuk kandang, tanah, dan tali rafia. Nah, kedua, pilih batang tanaman yang agak tua. Kemudian sayat batang ukuran kurang lebih 10 cm. Dikupas, kemudian diamkan sebentar. Yang ketiga, siapkan campuran air, pupuk kandang, dan tanah untuk menutupi sayatan tadi. Yang keempat, bungkus sayatan batang dengan campuran tanah, kemudian bungkus dengan sabut kelapa atau kantong plastik yang dilubangi kecil-kecil ya. Lalu ikat kuat-kuat kedua ujung bungkusan dengan tali rafia. Yang kelima, selama proses pencangkokan, biarkan hingga akar tanaman terlihat keluar dari bungkusan. Kemudian tetap disiram dengan air ya, agar akarnya cepat tumbuh. Nah, yang terakhir, jika sudah terlihat akar yang muncul dari bungkusan, itu menandakan tanaman sudah siap dipindahkan. Potong bagian pangkal cangkokan dan pindahkan pada media tanaman yang diinginkan. Halo anak-anak, jadi kali ini Ibu akan mempraktekkan cara mencangkok. Bisa kalian simak ya, Ibu di sini sudah punya cutter atau pisau, kemudian tali sebagai pengikat, kantong sebagai pembungkus, dan campuran antara tanah dan pupuk kandang. Hal pertama yang kita lakukan adalah Ibu di sini sudah memilih batang cabang dari pohon jambu biji. Kita pilih batang yang tua, cabang yang tua. Kita potong dulu kira-kira ukuran 10 cm. Nah anak-anak, batangnya sudah dikupas seperti ini ya. Kita tunggu beberapa saat, sekitar 15 menit kita biarkan agar kambiumnya kering terlebih dahulu. Oke anak-anak, setelah kering, ini kita sudah kering ya, batangnya sudah kering, kambiumnya sudah kering. Kita balut batang tanaman tadi dengan plastik yang sebelumnya sudah Ibu lubangi kecil-kecil. Kemudian kita ikat dengan kuat sebelah pangkal dari dahan tanaman tersebut. Kemudian kita masukkan tanah yang tadi sudah kita campur dengan pupuk kandang. Kita balut tanah tersebut ke dalam dahan yang sudah kita kupas. Seperti ini. Setelah tanahnya rata, kita balutkan, kita ikat ujung
dari plastik ini dengan tali. Nah, selesai. Sekarang kalian boleh menyiraminya setiap pagi dan sore dan ditunggu hingga akarnya muncul di permukaan tanahnya. Setelah itu baru kalian potong sebelah pangkal tanaman ini dan tanaman siap untuk dipindahkan ke media. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang tahapan stek batang. Nah, apa itu stek batang? Stek batang itu kita memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong batang tanaman, kemudian menjadi beberapa bagian. Nah, oleskan cairan tanaman lidah buaya pada pangkal batang tanaman agar pertumbuhan akarnya dapat segera terjadi. Kemudian, tanam batang tanaman tersebut pada media yang diinginkan. Jangan lupa, rawatlah stek batang tanaman dengan menyiramnya secara teratur. Anak-anak, ini Ibu punya 2 tanaman. Yang satunya ada ketela pohon atau ubi kayu. Yang keduanya ada cangkok manis. Nah, di sini kita akan membuat stek batang dari cangkok dan ketela pohon. Nah, cara membuatnya untuk cangkok ataupun ketela pohon ini kalian bisa potong ini batang cangkoknya ini, kalian tinggalkan ruasnya. Tinggalkan ruasnya karena nanti di ruasnya ini akan tumbuh tanaman baru. Kalian bisa cukup potong segini. Nah, ini batang yang ini tinggal kalian tancap saja di tanah. Nah, bisa tumbuh atau di media yang kalian inginkan, di pot atau di tanah. Kemudian ini bisa jadi 3 tanaman. Kemudian untuk yang ketela pohon, kalian juga bisa tinggalkan beberapa ruas. Ini kalian potong jadi beberapa buah. Nah, daunnya dibuang saja. Nah, ini bisa jadi 3 bibit tanaman baru. Ini bisa langsung kalian tanam di tanah ataupun media yang kalian inginkan, misalnya di pot. Nah, begitu saja anak-anak, gampang kan? Tahapan menyambung atau mengenten. Nah, bagaimana tahapan menyambung atau mengenten? Pada awalnya, kalian perlu menyiapkan pisau, kemudian batang induk, kemudian batang entres yang nantinya digunakan sebagai tanaman sambungan bagian atas. Kemudian kalian potong batang induk secara lurus atau horizontal, yaitu dengan memotong rata seperti ini. Nah, kemudian buatlah sayatan berbentuk V pada bagian batang bawah. Nah, jadi dibuat sayatan seperti ini, bentuk V. Nah, kemudian sayatan huruf V terbalik pada batang entres bagian atas. Nah, seperti ini. Disayat ya. Kemudian berikutnya kalian rekatkan batang entres bagian atas dengan batang entres bagian bawah dengan mengikuti alur huruf V. Usahakan merekat dengan rapat tanpa ada rongga ya. Setelah itu, kalian ikat sambungan dengan plastik pengikat sampai sambungannya ini benar-benar menyatu. Kemudian tutup dengan plastik penutup. Nah, jangan lupa dirawat tanamannya agar segera merekat. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenten atau menyambung. Di sini Ibu sudah punya bibit bunga mawar. Ini mawar putih dan yang ini adalah mawar merah. Nah, jadi kita di sini ingin menyambung atau mengenten. Yang pertama itu kalian siapkan batang entresnya, yaitu pucuk dari mawar putihnya, kemudian pohon induknya. Nah, di sini dari entresnya itu kalian buat bentuk huruf V seperti ini. Huruf V seperti ini. Nah, kemudian kalian
di pohon induknya itu kalian juga bentuk huruf V. Dilubangi. Nah, setelah selesai, kalian tinggal masukkan atau satukan batang entres dan pohon induknya. Nah, setelah itu kalian ikat dengan plastik pengikat. Nah, bentuknya kan seperti ini, anak-anak. Sekarang kalian tinggal tunggu beberapa hari sampai batang entres dan pohon induknya menyatu. Barulah kalian bisa melepas plastik pengikatnya. Selamat mencoba. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyimak. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Silakan dicoba.